Unik. Yang bongkar 2 orang. Orang kerja keras apa mereka? Tapi mereka kaya nggak? Ada orang cuma duduk-duduk lebih besar pendapatan. Kenapa? Karena di dalam itu berkat Tuhan yang menjadikannya kaya, bukan dia yang capek. Ada orang kerja memang sampai 20 jam. Mungkin kita berkata cuma duduk-duduk ya Pak Pendeta. Dulu pun kerjaan saya duduk-duduknya di depan komputer. Tapi memastikan itu pekerjaan saya berjalan dengan baik. Tapi itu yang membuat kita itu berhasil, diberkati itu bukan karena kita kerja keras saja, tetapi ada berkat Tuhan. Karena dilihatnya lah kita, kerja keras anakku, sungguh-sungguh dia ikut Tuhan, cari Tuhan, layak untuk diberkati oleh Tuhan. Itu. Makanya dibilang, maju sana dia bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Lebih dari itu Tuhan kasih. Ya, hari Rabu. Puji Tuhan, tidak pernah saya terlambat jatuh tempo tagihan saya. Tidak pernah. Sebelum tanggalnya sudah saya kirim. Sebelum tanggalnya sudah saya kirim. Kenapa? Karena berkatku dari Tuhan. Ada orang yang capek dia bekerja keras, dapatnya sekian. Ada orang kerjanya cuma sedikit tapi dapatnya lebih dari itu. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menyertai kehidupannya. Ada pembelaan dari Tuhan. Coba kita buka ayat terakhir. Maleakhi pasal 3. Ayat 17 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku bedakan kok orang yang sungguh-sungguh cariku. Mana mungkin Bapa di sorga itu enggak lihat kita. Mana mungkin kita udah sampai menyenangkan hatinya, melakukan firman Tuhan, terus Tuhan tidak membela. Enggak mungkin. Apa dikatakan? Aku akan membedakan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Mungkin ada yang bilang, oh dia nggak beribadah Pak, tapi kaya. Kekayaan itu bukan hanya berbicara tentang materi. Kekayaan itu bukan hanya berbicara tentang uang. Berkat terbesar itu tahu apa Bapak Ibu? Kesehatan. Tuhan kasih kita kesehatan. Itu berkat yang terbesar. Amin. Banyak orang kaya, mohon maaf Bapak Ibu, uangnya banyak, tapi mohon maaf, ini saya cerita nih ya, saya di tempat saya biasa saya olahraga itu kan banyak itu orang kita Chinese pengusaha. Tahu di dalam situ kami cerita apa? Stres lagi. Ini duitnya banyak tak berseri, pabriknya banyak minta, haleluya. Tapi apa dikatakannya? Dia stres, bapaknya sakit. Terus habis sakit nggak bisa berobat, harus kirim ke luar negeri. Habis itu dia harus pergi bolak-balik Medan Singapura hanya untuk melihat mamanya. Pening nggak? Pusing. Kita dikasih Tuhan kesehatan yang puji Tuhan. Itu yang terutama. Apa dia bilang? Kalau saya boleh nggak apa-apa, duit saya nggak ada, tapi orang tuaku sehat-sehat saja. Nggak pening aku Pak, sama aja habis capek aku mencari. Sakit juga anak orang tuaku dia. Habis juga biaya untuk berobat. Sama. Sia-sia kan? Sia-sia. Lebih lagi Pak, aku udah kalah di waktu, usahaku hancur. Karena nggak ada orang yang bisa sanggup menghandle bisnisnya. Anaknya pergi semua. Satu di Amerika, satu di Jerman. Nggak ada yang mengelola bisnisnya, bingung dia sendiri. Tapi kita di hari ini dikasih Tuhan kesehatan. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur. Itu pembelaan dari Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan belum buka jalan kita, walaupun mungkin masalah kita belum Tuhan jawab,
Tapi ingatlah satu perkara, Tuhan ubah karakter kita menjadi karakter yang kuat menghadapi apapun. Amin. Sekali lagi saya ingatkan untuk terakhir sebelum saya tutup. Dalam mengikut Tuhan mungkin ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi percayalah, Tuhan siapkan juga penghiburan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan terakhir, jangan lupa untuk tetap cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita datang kepada Tuhan.